Sebuah bis terguling setelah menabrak pohon asam, akibatnya 2 orang tewas. 3 orang tenaga kerja Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah laporan penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Pengemudi bis Deborah yang menyebabkan kecelakaan maut pagi tadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah diamankan pihak kepolisian. Hasil pemeriksaan sementara kecelakaan disebabkan rem bis blong. Jasad Nafia sudah diotopsi pihak Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan dan kemudian langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Gang Keramat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nafia adalah korban tewas akibat kecelakaan beruntun pagi tadi di kawasan Jalan Panjang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tabrakan ini terjadi saat sejumlah mobil dan motor yang dikemudikan Nafia tengah berhenti menunggu lampu merah di perempatan Permata Hijau. Dari arah belakang, mobil dan motor tiba-tiba melaju dengan kencang bus Deborah jurusan Depok, Jawa Barat ke Kalideres, Jakarta Barat. 100 meter sebelum lampu merah, bus Deborah yang melaju di jalur busway menabrak pohon yang ada di pembatas jalan karena pengemudi berusaha menghentikan laju kendaraannya. Bis kemudian menabrak 2 mobil dan sebuah motor di depannya yang berhenti di lampu merah. Bis akhirnya berhenti di ujung perempatan jalan. Nafia langsung tewas di lokasi kejadian. Sejauh ini berdasarkan pemeriksaan sementara, kecelakaan diduga akibat rem blong. Maupun pembantu penyidik termasuk kanit laka saya ini, fungsi remnya blong. Jadi ini faktor kendaraan. Mukhtar, si pengemudi, mengaku saat kejadian ia tidak bermaksud melarikan diri. Namun masa di lokasi nampak langsung mengamuk dan berusaha menghakimi Mukhtar beserta keneknya. Ia pun menghindar, sebelum akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Saya lihat orang ngambil batu, ya sebesar inilah. Udah aja matiin katanya, gitu kan, nggak begitu jauh soalnya itu masih di pinggir jalan. Saya lari, saya maksa nyetop motor. Bang, saya tolong bang, saya selamatin dulu deh. Saya masukin ke kantor polisi yang terdekat. Mukhtar beserta 2 keneknya, Tuloh dan Komar, kini tengah berada di Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sukron dan Eko Budi Tomo melaporkan. Sementara 2 orang tewas dan belasan luka-luka dalam kecelakaan bis di Jalan Purworejo, Yogyakarta pagi tadi. Bis menabrak pohon asam dan terguling di sawah. Diduga supir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Bis penumpang umum jurusan Tasik, Solo, Jawa Tengah ini terguling di sisi ruas Jalan Purworejo, Yogyakarta, Sabtu pagi. Saat itu, bis melaju kencang, tiba-tiba supir membanting setir untuk menghindari penyeberang jalan. Namun bis justru menabrak pohon asem di pinggir jalan. Nunggur apa? Pohon asem. Pohon asem ya, sampai tumbang. Iya, sampai tumbang. Sampai tumbang guling udah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang korban tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Semua korban luka dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purworejo. Kecelakaan ini ditangani oleh Polres Purworejo. Dugaan sementara, supir dalam keadaan mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Koresponden RCTI melaporkan. Kerap kali kita mendengar kasus kecelakaan maut di jalan terjadi pada angkutan umum, bis atau truk. Padahal bagi jutaan warga, bis menjadi pilihan angkutan transportasi. Bagaimana perawatan angkutan umum di Jakarta? Sudahkah kita merasa aman? Berikut laporannya. Kita nyari yang second aja nyarinya. Yang bekas copotan. Berarti kualitasnya gimana tuh dilihat? Ya hampir sama sih. Hampir sama yang baru. Apa yang diungkapkan montir Metro Mini di salah satu sudut kota Jakarta ini melukiskan kenyataan miris. Mereka tidak lagi memperhatikan kelaikan kendaraan. Yang penting, kendaraan bisa jalan dan mengangkut penumpang. Dengan kondisi kendaraan yang kurang layak pun, para pengemudi angkutan umum tetap memacu kendaraan di jalan, bahkan seringkali dengan ugal-ugalan. Mereka tak peduli nyawa penumpang taruhannya.
Data Direktorat Lalu Lintas Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas tahun 2007 mencapai 48.500 kasus, dengan korban jiwa 16.500 orang. Dari berbagai kecelakaan yang terjadi, satu hal dapat disimpulkan, keselamatan masih sebatas slogan semata. Selain buruknya kondisi jalan dan kurang laiknya kendaraan, perilaku pengemudi yang ugal-ugalan adalah salah satu faktor utama penyebab kecelakaan maut. Entah sampai kapan, alat transportasi umum di Indonesia dapat menjadi pilihan utama masyarakat sebagai angkutan umum yang cepat, aman, dan nyaman. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, laporan buruknya kualitas transportasi umum dapat Anda simak dalam program Sergap Akhir Pekan Minggu esok. Masih seputar kecelakaan, sebuah pesawat latih siang tadi jatuh di area Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Baling-baling, sayap, dan roda pesawat rusak parah. Pesawat latih jenis Cessna A2005 milik PT Alpha Flying Club ini jatuh di pelataran Museum Purna Bakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah. Petugas keamanan museum sempat melihat pesawat berputar-putar pada ketinggian sekitar 50 meter dalam kondisi mesin mati sebelum jatuh menimpa baliho dan penangkal petir Taman Mini Indonesia Indah. Pilot pesawat Arif Hidayat tidak mengalami luka serius. Pesawat ini berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju ke Pondok Cabe. Sabtu sore, badan pesawat sudah diangkut ke Halim Perdana Kusuma. Beralih ke informasi lain, 3 orang tenaga kerja Indonesia asal Asahan Sumatera Utara yang ditahan di penjara Sungai Buloh, Selangor, Malaysia terancam hukuman mati. Pihak keluarga berupaya mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, namun ditolak. 3 tenaga kerja Indonesia asal desa Aik Loba Pekan, Kecamatan Aik Kuasan, Asahan, Sumatera Utara yang terancam hukuman mati di negara tetangga itu adalah Haliman bin Harden Sihombing, Wahyudi bin Boyni, dan Arno Rizat alias Erik bin Kartam. Mereka diancam hukuman gantung oleh pemerintah Malaysia karena terlibat perkelahian dan pembunuhan sesama tenaga kerja Indonesia tahun 2006 lalu. Ketiganya kini berada di penjara Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Keluarga ketiga TKI itu kini kebingungan mencari bantuan hukum. Permohonan bantuan yang pernah diajukan ke pemerintah Kabupaten Asahan ditolak. Padahal Bupati Asahan Risudin pernah menjanjikan bantuan untuk ketiga TKI itu. Ditolong, diusahakan ditolong, dikasih bantuan hukum dari pemerintah supaya mereka diringankan hukumannya, jangan sampai dihukum gantung. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Publik Asahan yang sejak awal membantu keluarga ketiga TKI juga sudah berusaha meyakinkan pemerintah Kabupaten Asahan. Namun usaha yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum tersebut tidak membuahkan hasil. Dan kita memang berusaha ingin menanyakan kepada Bupati langsung mengapa yang sudah dijanjikan dan menjadi kewajiban pemerintah untuk membela atau menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat berdasarkan undang-undang TKI itu ternyata tidak bisa direalisasi. Kini pihak keluarga yang berasal dari keluarga tidak mampu itu hanya bisa pasrah dengan nasib yang bakal dialami ketiga tenaga kerja Indonesia itu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Sri Wisnu melaporkan. Banjir di Mamuju, Sulawesi Barat Sabtu pagi mulai surut. Namun banjir mengakibatkan kerusakan jalan sehingga menimbulkan antrian panjang kendaraan. Sementara akibat hujan deras Jumat malam banjir terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Antrian kendaraan ini terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Antrian terjadi karena ruas jalan rusak akibat banjir yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Untuk perbaikan ruas jalan Trans Sulawesi ini, Pemda setempat menganggarkan dana sekitar 5 miliar rupiah. Hari Sabtu, banjir sudah mulai surut. Warga di sejumlah pemukiman di Topoyo Mamuju mulai membersihkan rumah mereka. Sebelumnya, ketinggian air banjir di dalam rumah warga sempat mencapai 1 meter. Banjir juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah sampai Sabtu siang. Di Kecamatan Semarang Timur terdapat 2 kelurahan yang masih terendam, yaitu Kelurahan Kebon Agung dan Kelurahan Purwodinatan. Selain pemukiman, sebagian ruas jalan juga masih terendam, seperti di kawasan Bubaan,
Agus Salim, Patimura, dan Johar. Ketinggian air bervariasi 15 cm sampai 30 cm. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Warga Jakarta pelanggan air pam kini dilanda dilema terus berlangganan atau membiarkan tanah tempat mereka bernaung terus amblas akibat eksploitasi air tanah. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, kualitas air tanah di Jakarta dinilai tidak memuaskan bagi sebagian besar pemakainya. Mereka mengeluh karena air terkadang keruh dan berbau. Di sisi lain, pihak PAM menuding pemanfaatan debit air yang terlalu besarlah yang menyebabkan kualitas air menurun. Persoalan semakin rumit setelah muncul realita baru. Tanah Jakarta ambles sekitar 0,8 cm setiap tahun akibat eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Lukas Suciadi memeriksa alat ukur mesin PAM di rumahnya di Sunter Paradise, Jakarta Utara. Kegiatan rutin ini dilakukan Lukas dan keluarganya sejak berlangganan air PAM tahun 1984. Meski sudah berlangganan lebih dari 20 tahun, bukan berarti kualitas air PAM di rumah Lukas sangat memuaskan. Ia mengaku hanya menggunakan air PAM untuk mandi dan mencuci. Ya, kalau menurut saya pelayanan PAM saat ini agak masih kurang ya. Perlu peningkatan, ya, karena terutama kualitas air itu. Ya kadang-kadang keruh, kadang-kadang air tidak jalan, begitu. Jadi ya itu terpaksa kadang-kadang kita suka pakai mobil tangki beli, gitu. Leni yang tinggal di Mega Kebonjeruk, Jakarta Barat juga memiliki cerita yang sama. Ia tidak berani menggunakan air PAM untuk minum karena kadang air yang keluar dari instalasi air PAM mengandung lumpur dan berwarna kuning. Karena air isi ulang itu ya lebih bersih. Mutunya lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan air PAM gimana? Kalau air PAM sekarang katanya banyak itu ya lumpur. Terus kadang-kadang juga jalannya nggak lancar. Akhirnya meski sudah berlangganan air PAM, sebagian warga Jakarta juga harus mengeluarkan uang dan tenaga ekstra untuk membeli air dari penjual air keliling yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan air PAM. Ya kemungkinan air PAM ya bersih juga, tapi kebanyakan kalau yang udah beli air ini ya udah dirasakan mungkin lain gitu Pak, jadi kebanyakan belinya yang ini gitu Pak. Ya mungkin ya lebih murah ya kalau PAM ya mungkin ya, mahalan ini mungkin. Ini kan pakai tenaga, masih banyak yang pakai ini. Iya. Alasannya karena itu kadang lumutan, kadang kuning gitu air PAM katanya. Operator PAM PT Palija membantah kualitas air yang sampai ke warga buruk. Jika kualitas air PAM buruk, kesalahannya ada di tangan pengguna yang menginginkan debit air lebih besar. Jadi mereka mau tekanan besar, mereka pakai pompa. Pompa boleh tidak ada apa-apa. Tapi kalau pompa langsung disedot dari pipa, akhirnya yang masuk di pipa adalah kali dari air kali yang jelek atau air tanah yang sudah tercemar oleh septic tank, oleh semuanya. Jadi ini bukan kalau air di instalasi Palija, itu saya berani diminum, bisa diminum langsung. Tetapi kalau sudah sampai ke rumah yang memang melanggar peraturannya, itu kadang-kadang, dan itu merusakin semua lingkungan. Jadi ada satu orang yang salah, tapi semua teman-teman di lingkungan itu dapat juga air kotor. Warga Jakarta kini dilanda dilema. Penurunan tanah Jakarta yang ambles sekitar 0,8 cm setiap tahun merupakan salah satu akibat eksploitasi air tanah besar-besaran. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun menghimbau warganya untuk menggunakan air PAM. Namun seperti yang digambarkan sejumlah warga, kualitas air PAM pun tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Padahal Indonesia menduduki tarif PAM termahal dengan kualitas air terburuk di kawasan negara Asia, yakni sebesar $0,7 Amerika per meter kubik. Data Badan Regulator PAM mencatat PT PAM Jaya baru memenuhi 60,21% di tahun 2007. Seharusnya target pelayanan 70,18% dengan pembagian Palija 69% dan Thames Jaya 71,6%. Untuk itu ada 3 strategi yang kami usulkan.
Pertama adalah meningkatkan performance di bidang menanggulangi kebocoran. Kalau kebocorannya turun, otomatis mereka lebih banyak air yang dijual. Revenue mereka naik. Kedua, dengan adanya PSO. Jadi pemerintah ikut iur bagi air yang dikonsumsi oleh orang miskin. Kenapa? Yang namanya tarif air untuk orang miskin sangat murah. Tugas pemerintah memberikan injeksi yang namanya PSO. Yang ketiga, restrukturisasi tarif. Warga Jakarta tentu tidak menginginkan tanah Jakarta terus ambles akibat penggunaan air tanah besar-besaran. Namun, jika PAM tidak segera memperbaiki kualitas airnya, maka warga Jakarta tidak punya pilihan lain kecuali harus menggunakan air tanah dengan ancaman Jakarta secara perlahan tapi pasti akan tenggelam. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kebijakan pemerintah dinilai sebagian kalangan tidak berpihak pada nasib para petani. Selengkapnya di seputar Indonesia sesaat lagi. Pemirsa, krisis pangan yang kini tengah melanda dunia akibat kenaikan harga minyak yang terus meroket hingga $118 Amerika per barel ternyata tidak membuka mata pemerintah untuk membela nasib petani. Para petani di Temanggung, Jawa Tengah ini harus berebut untuk membeli pupuk. Kelangkaan pupuk di wilayah ini terjadi justru ketika masa tanam dimulai. Kelangkaan pupuk juga terjadi di beberapa daerah lain seperti di Tegal dan Brebes, Jawa Tengah. Kelangkaan pupuk merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi para petani di tanah air. Dalam diskusi di Jakarta, para pembicara menilai kebijakan pemerintah secara umum belum berpihak kepada para petani, baik dalam pengadaan sarana produksi, penyediaan kredit bagi petani maupun kebijakan harga produksi pertanian. Ke informasi lain, seorang pria ditemukan tewas secara misterius di sebuah panti pijat mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polsek Kebayoran Baru yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan kartu identitas pria tersebut yang bernama Rusman, usia 44 tahun, warga Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Polisi juga menemukan identitas sekretaris camat di wilayah Depok, Jawa Barat. Namun Pemkot Depok, Jabar menyatakan pria tersebut bukan sekretaris Kecamatan Sawangan, Depok. Pemirsa, cintakah generasi muda kita pada budaya negeri? Tunggu seputar Indonesia kembali sesaat lagi. Pemirsa, generasi muda tanah air masa kini sering dicap sebagai generasi yang kurang memiliki rasa cinta pada seni dan budaya negerinya sendiri. Namun cap ini ternyata tidak berlaku bagi siswa-siswi sebuah sekolah menengah atas di Jakarta. Mereka bahkan kerap mengukir prestasi dalam sejumlah kejuaraan, khususnya seni tari saman dari Aceh. Rizky Gemiralta bukan berasal dari Nanggro, Aceh Darussalam. Namun berkat kecintaannya pada seni budaya Aceh, siswi SMA Negeri 6 Jakarta ini rela menghabiskan waktu di luar kegiatan sekolah untuk berlatih seni tari saman. Dalam 1 tahun, prestasi Rizky bersama kelompok tarinya sesama satu sekolah dalam menggeluti seni tari saman telah mencetak beragam prestasi. Mereka pernah meraih juara 2 Festival Saman di SMA Don Bosco dan juara harapan 2 Festival Global Islamik. Persiapannya biasanya 2 minggu sebelum 3 mingguan sebelum lomba. Udah mulai latihan gerak-gerak gitu. Kini Rizky mencoba mengukir kembali prestasinya dengan mengikuti Saman Skyfest 2008 yang digelar di SMA Lab School, Jakarta Selatan. Di Festival Saman Skyfest ketiga ini, Rizky harus bersaing melawan 9 peserta dari berbagai siswa SMP dan SMA di ibu kota, di antaranya SMA Lab School dan SMA Muhammadiyah 3. Sejumlah juri pun terlibat dalam kompetisi ini, di antaranya dosen IKJ Marzuki Hasan dan penari Nungki Kusumastuti. Yang sering kita dengar di Jakarta, saman. Sebenarnya kalau yang dilakukan oleh perempuan itu namanya ratib musik. Iya, kalau yang laki-laki itu saman itu daerah Gayo. Kecintaan generasi muda terhadap seni budaya tradisional ternyata memberi sentuhan berbeda. Karena dengan kreativitas tinggi, tarian saman ala siswi SMA ini pun akhirnya menjadi tarian yang sedap dipandang mata. Ola Sudrajat dan Jakarianto melaporkan.
Kami akhiri seputar Indonesia 26 April 2008. Saya Chantal Della Conceta. Terima kasih telah bersama kami. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa.